Ya, halo semua, balik lagi dengan saya Thomas. Dan saya Giovanni. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas tentang KKN Desa Penari, yaitu adalah film yang lagi heboh banget, film horor yang lagi heboh sekali di Indonesia. Blockbuster nih, masuk blockbuster ya. Box office, Betul. box office. Berawal Yap. dari sekedar tweet Hitnya tuh dari itu, ada sih, dari Twitter ada sih. Mr. Simple. Mr. Simple nggak sih? Ya, dari Twitter ya kalau nggak salah. 2 tahun lalu apa 3 tahun Ya. lalu sih hebohnya itu cerita. Betul. Jadi cerita KKN Desa Penari ini dari Twitter, dari tweet di Twitter, habis itu jadi heboh, jadi viral, dan terus habis itu dibuat filmnya yang sekarang ramai sekali. Nah, kemudian saya ini belum nonton karena saya berkeluarga, karena banyak 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 urusan lah. Belum nonton, belum sempat nonton, punya anak bayi juga kan. Tapi Gio Dede udah nonton. Jadi Dede bakal ceritain gimana ceritanya, bagus apa enggak, terus sesuai dengan yang di tweet Twitternya apa enggak. Gimana, Dek? Hmm. Saya sih sebenarnya nggak baca tweetnya satu persatu. Jadi saya ngelihat dari sinopsis dari Nancy Judge. Oh iya iya iya. Sinopsis. Ya, itu kan sinopsisnya cukup 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 Detail, padat, detail. lebih cepat. Ya, itu jadi ceritanya dari sebuah daerah yang belakangan ini simpang siur dari sebuah daerah di Jawa Timur. Karena ini sudah rahasia umum nih dari Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi ya. Terus dari sebuah universitas di Surabaya. Ada KKN, mahasiswa di semester-semester akhir kalau nggak salah. Kayaknya kalau dari hasil saya lihat di TikTok nih banyak orang bahas nih dari daerah Rawobayu, Hmm. perbatasan Jember sama Banyuwangi kalau nggak salah. Hmm. Nah, itu. Dan di situ tuh ada namanya Desa Penari. Bukan nama Desa Penari ya. Kayak sebutan lah. Desa itu terkenal banyak Itu penari. dulu Oh, dulu, ceritanya. dulu. Oke, Hmm, terus. pada zaman dulu. Jadi ceritanya ini ada berapa anak itu, sebentar, namanya itu pemeran utamanya ada ini nama samaran ya oleh pembuat ceritanya. Yang ikut KKN itu ada Ayu, Widya, Nur, Bima, Wahyu, Anton, sama di sini ini ceritanya yang nulis thread ini adalah si Nur dari sudut pandang Nur. Hmm. Jadi ceritanya si mereka datang ke sebuah desa itu dengan tujuan mau melakukan sebuah pengabdian ke masyarakat di daerah tersebut. Awalnya kepala desanya tuh Bapak Prabu itu nggak mau karena dia kayak sudah ada firasat kurang baik gitu. Hmm. Karena sebelumnya desa itu nggak pernah didatangin untuk KKN. eh, orang luar gitulah, orang luar kayak Oh. daerah tutup gitu loh. Jadi di ceritanya itu juga tuh daerah untuk sampai ke sana tuh harus jalan yang jalannya tuh masih batu tanah gitu nah, di Hmm. hutan, di belakang Masih hutan. susah. Hmm. Ya susah banget masih. Jadi aksesnya tuh kayak tertutup. Padahal di Pulau Jawa kan kebanyakan daerah gitu udah jarang sekali kan. Hmm. Nah, tapi mereka itu bersikeras karena melihat tuh daerah cocok dengan proyeknya mereka. Hmm. Jadi Pak Prabowo ini sudah mengizinkan. Jadi Hmm. ada beberapa aturan kan kalau KKN kan biasanya tidur di rumah penduduk setempat. Ada beberapa aturan yang harus diikutin. Aturan yang paling keras itu adalah ada satu daerah namanya Napak Tilas dan itu perbatasan antara desa tersebut dengan area di luar jangkauan warga manusia. Hmm. Jadi di luar daripada itu mereka tuh disarankan untuk tidak datang. Terus Tidak di desa dibolehkan itu datang. ya nggak boleh. Terus di desa itu juga ada satu area sinden. Kalau sinden atau apa ya? Ini coba nanti dikoreksi ya kalau saya ada salah. Jadi kayak ada area pemandian yang katanya tuh dulu tempat pemandian para penari di desa tersebut. Hmm. Tapi sekarang dijadikan tempat penampungan air, tapi udah Air. kering. Tapi Hmm. udah kering. Jadi mereka mau membantu mengaliri air ke tempat itu gitu. Hmm. Nah, singkat cerita dan di desa itu ada penunggu namanya Badara Wuhi. Ini Hmm. awalnya Bapak Prabu nggak menceritakan tentang itu, Hmm. tapi
tiba-tiba aja itu yang namanya Widya itu diincar sama Badara Ada Wuhi Wuhi. untuk menjadi penari di situ, Hmm. penari yang menjadi penari di desa tersebut. Hmm. Nah, habis gitu sebenarnya di situ tuh ada cinta segitiga antara Bima, Ayu sama Widya. Nah, karena si Widya ini diincar sama Badara Wuhi, si Bima ini didatengin sama Badara Wuhi pas waktu melalui mimpi, seakan-akan berpura-pura bahwa dia itu mau ngambil Widya gitu loh. Tapi karena Bima ini suka sama Widya, Bima ini mau nolong Widya supaya nggak diambil gitu. Terus Badara Wuhinya ini bohongin kayak, oke, nanti saya bantu kamu, tapi kamu harus Ngasih yang lain. kayak kayak melakukan perjanjian gitu sama Badara Wuhinya, harus berhubungan dengan Badara Wuhinya Waduh. kayak gitu. Ya, ya, ya. Jadi kayak berhubungan gitu. Di dalam mimpi. Nah, Kak, kok Dalam... kayaknya dari ceritanya tuh kayak real ya? Waduh. Kayak Terus? selama berapa lawas gitu, berapa malam. Terus? Nah, terus si Aneh. Ayu ini suka sama si Bima. Hmm. Si Badara Wuhi juga datengin Ayu. Ceritanya kayak bilang kalau kamu mau disukain sama Bayu. orang-orang, kamu ya dia tuh kayak ngasih selendang gitu sama si Ayu. Jadi intinya si Ayu ini juga make a deal sama Badara Wuhinya Ya. gitu. Nah, sama Ayu itu dipakai selendangnya untuk menggoda si Bima. Hmm. Nah, akhirnya si Bima ini dengan Ayu eh, pada saat menggoda terjadilah hubungan badan di area napak tilas itu, area yang sebenarnya bahkan Oh. dibolehin datang. Oh, sebentar. Berarti mungkin yang katanya Badara Wuhi, si Bima ini harus melakukan hubungan itu pakai badannya si Ayu mungkin. Eh Istilahnya. itu Ayunya kan itu sempat ceritanya. Ayunya kan ceritanya sempat kayak apa sih? Dirasukin gitu kadalah. Enggak ya? kayaknya Ayu ini cuma digoda gitu loh, karena dia sendiri juga ada hasrat sama Bima. Tapi pada saat Badarawuhi itu berhubungan sama Bima tuh kayak beneran Badarawuhinya deh, mungkin kayak secara gaib atau gimana, kurang ngerti juga. Pokoknya Oh, Badarawuhinya ini jadi ular ceritanya. oh, terus. Nah, akhirnya karena si Bima sama Ayu ini sudah melakukan hubungan di daerah terlarang. Sebentar. Kalau gitu pas waktu Hmm. pada waktu Bima melakukan hubungan sama si Ayu itu ceritanya Bimanya sadar nggak? Bimanya sadar, tapi nya Lah, ngomongnya hilang sih. Tapi kan lah. gara-gara udah pakai selendang itu kok. Oh, oke. Terus, terus, terus. Selendang yang dikasih Badarawuhi. Oh, Jadi ceritanya nya kayak, hipnotis gitu lah. ya betul. Terus, Jadi kayaknya kalau saya nggak salah tangkap ya Badarawuhi ini agak purposely untuk nyari korban dan nyari penari pengganti gitu loh. Padahal mereka tuh nggak ngapa-ngapain juga, nggak melakukan tindakan yang keliru pada awalnya. Tapi kan berikutnya adalah mereka melakukan make a deal dengan jinnya juga yang namanya Badarawuhi. Terus mereka juga melakukan hubungan badan di situ. Padahal udah jelas-jelas dibilang nggak bukan boleh sakral ya? datang. Ya ini boro-boro datang, malah berhubungan di situ. Terus, terus. Nah gitu. Akhirnya, dan by the way si Nur yang cerita ini itu punya penjaga katanya dari leluhurnya. Nah, jadi Nur ini kayak jadi leluhur ini kayak berusaha melindungi mereka gitu loh. Makanya si Nur juga nggak diganggu. Ceritain Nur ini yang paling religius lah diceritakan Hmm. gitu. Jadi Religius. iya kayak sejenis religius gitu ceritanya. Ya, Jadi ya. kayak sejenis dilindungi gitu sama leluhurnya. Hmm. eh jadi ceritanya instead of si Widya yang jadi, malah si Nu Nur. si Ayu Ayo. yang dijadikan gitu loh. Hmm. Dan pada saat itu terjadi secara lambat laun itu nggak ada yang cerita sama Pak Kepala Desa dan sama tetua di sana, kan biasa di daerah tuh ada Hmm, tetua hmm, gitu loh hmm. yang ngerti soal gitu-gitu. Terus. Nggak ada yang cerita sampai things go south so bad baru kayak mereka cerita. Dan si Widya ini masih sempat berhasil ditolong supaya nggak diambil sama Badarawuhi juga. Karena Widya kan sebenarnya nggak ada salah apa-apa kan, Eh, cuman dia punya mungkin aura yang disukain gitu loh.
Tapi si Ayu sama si Bima itu diceritakan kalau nggak salah si Bima ini meninggal berapa hari. Jadi ceritanya kayak badan dia kaku gitu loh, kaku. Terus dia nggak bisa nggak bisa gerak, tapi matanya bisa buka gitu. Kalau di film ya, Hmm. matanya buka, mulutnya buka, tapi kayak orang diem aja gitu. Kayak orang nggak tahu Stroke, ngeliat stroke. apa. Iya kayak orang stroke. Hmm. Dan si Ayu juga gitu. Nah, Dan mereka sebentar. udah Widianya Pang gimana cara si Badarawi ngambilnya ceritanya? berusaha diambil tapi nggak jadi. Ditolong Caranya sama kayak apa? Tuhan. Caranya gimana? Kalau dari filmnya sih dia kayak dibawa ke Di dimensi hipnotis gitu sana. kah? Di kayak semacam di Enggak, kayak di lure, apa ya di lure ke bahasa Indonesia-nya? di Dipikat, pikat. dipikat Oh, untuk ke oke. area napak tilasnya sampai ke area hutan, yang adalah daerah Hmm, kekuasaannya gitu loh. hmm, hmm. Tapi Terus, sama tetuanya itu berhasil ditolong terus. gitu. Setelah itu mereka memutuskan untuk pulang, Hmm, tapi Ayu dan Bima nggak berhasil kembali normal. Bahkan berapa hari setelah pulang pun Bima dinyatakan meninggal dan Ayu itu berapa bulan setelah itu meninggal dan hmm. nggak pernah kembali sadar normal gitu sebelum meninggal. Kasian ya. Ini sih katanya sih cerita nyata ya, walaupun agak sedikit dipertanyakan sama Nancy Judge. Itu sempat Meragukan. dipertanyakan Heeh. ya meragukan kesesuaian ceritanya bahwa itu nyata atau enggak. Sama, saya juga curiga ini tidak nyata. Soalnya kok nggak ada yang koar-koar gitu nah. Ya, ya, betul, betul, betul. Jadi, Apalagi sudah kalau rasanya singkat Koko sih mirip sama yang di Twitter sih sebenarnya kayaknya. Ya kan kayak ya ada candi, bukan candi ya, kayak tempat pusat kekuasaan sakral. nih, ya gitu kan. Ya mirip lah, Hmm. mirip. Jadi pertanyaan Koko, apa yang bisa diambil nih dari filmnya? Pertama seram tuh nggak? Seram nggak? Menakutkan nggak? Bagus nggak menurut Dede filmnya? Jalan ceritanya kurang karena agak agak buat saya sendiri sih agak sedikit membingungkan. Hmm, Terus yang kedua, selain agak membingungkan itu kayak terlalu banyak jump scare ya, karena mungkin kurang menyeramkan. hmm. Terus banyak jump scare lah. Jadi kayak dipaksain gitu ya. Paksa untuk seram. Eh, eh, menurut Kokoh tuh salah satu cara jualan sih. Kalau yang jump scare itu kan biar seram. Habis itu juga pertama tuh viral menurut Kokoh gara-garanya ngomongnya dari cerita nyata. Walaupun Dari sebenarnya cerita. walaupun sebenarnya kita nggak ada yang tahu ya itu cerita nyata apa enggak. Ya, dan itu Tuh udah cara dari jualannya. Twitter yang dulu viral duluan. Oh, si Simple Man tuh udah pernah Twitter, udah pernah viral. Ya udah pernah viral kan sebelumnya. Oh, Berapa oke. juta tuh sampai trending topik kan di YouTube orang-orang yang sinopsis kayaknya si Judge. Oh, Jadi habis belum-belum dia udah dapat head start gitu nah. ya, ya, ya. Dan tuh dapat jadi duit deh. Kok kan Ya, betul. kalau orang mau buat filmnya harus beli ceritanya kayaknya dulu kan ceritanya. Izin dulu lah Ya kan. ngambil eh iya dong. Tapi nggak ada hak cipta kan ceritanya kalau ditaruh di Twitter. Hak cipta model apa? Ya aku nggak tahu sih. Tapi kok kalau belakangan habis itu dituntut Tapi nggak ada dasar hukumnya kayak. bisa tapi dituntut. Bisa itu. Bisa. Cuma ya mungkin dapat duitnya belakangan dengan cara yang lebih ribet gitu loh. Kayak orang copy hak apa lagu atau apa ya cuma mungkin kok nggak tahu lah tentang hakinya kayak apa. Nah habis itu eh ya orang sih cuman ikut itu ya FOMO doang sih kalau menurut koko orang-orang itu Hmm, banyak FOMO hmm, oh setuju. lagi seru jadi orang kepengen nonton ya kan karena kan menurut Setuju. Dede juga kada terlalu serem kan gak ada terlalu gimana juga nggak terlalu Saya juga agak FOMO karena kayak, ini yang kapan hari viral gitu. di TikTok viral juga lagunya Iya. ya orang joget-joget terus nah kenapa menurut pertanyaannya kenapa menurut Dede orang Indonesia tuh suka sekali film horor dan banyak sekali orang yang suka mistis kenapa. Hmm, ini mungkin karena latar belakang di daerah Nusantara itu kepercayaan animisme dan dinamisme awalnya itu cukup kuat Kuat, gitu loh. cukup kuat, betul. Jadi hal-hal kayak gitu tuh cukup banyak yang masih percaya. Dari kakek, nenek, gitu gitulah.
Ya, Oh, bawaan lah, pembawaan dari bawaan. kebudayaan masyarakat kita akhirnya. Habis itu juga banyak Terus, zaman dulu tuh ngajarin tuh dengan hal mistis lah, ngajarin ini jangan kayak gini, ini nggak boleh kayak gini, ya kan? Padahal nggak dijelaskan secara logika, maksudnya tuh rasionalnya tuh nggak boleh makan tuh harus habis, berasnya nanti nangis atau apa, itu kan sebenarnya supaya nggak buang-buang makanan, tapi dibuat kayak mistis gitu-gitu kan? hmm. Dan sifat dasar manusia tuh curious nggak sih? Kayak Ya, karena ini hal nggak bisa dijelaskan sama siapapun dan nggak bisa dijawab, jadi curious. Itu lebih asik membahas sesuatu yang yang dipertanyakan. ya betul betul betul. Terus ya menurut Koko juga salah satunya karena agama juga, bukan agama jadi buat orang percaya mistis, bukan. Cuma maksudnya kan agama ini kental dengan hal yang tidak bisa dilihat. Jadi Menjelaskan sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. ya dengan iman lah kan, jadinya lebih gampang masuk sesuatu yang mistis ke orang Indonesia yang sangat kuat agamanya gitu kan. Dah, itu yang secara apa ya, dari dasarnya kan gitu. Tapi mungkin ada juga hal-hal yang kayak memang aneh gitu, tidak bisa dijelaskan secara logika ataupun sains ataupun ilmu pengetahuan, Tapi terjadi. tapi terjadi gitu. Di Indonesia Hmm, juga banyak sih yang kayak gitu. betul. Jadi itu sebabnya mungkin itu ya apa? Itu sebabnya banyak konten-konten bertema horor selalu gampang naik tuh. Betul, di Indonesia. Sebenarnya di luar juga Mm-mm. sih sebenarnya. Cuman kalau di luar tuh menurut Koko lebih ke arah kayak thriller, habis itu kayak kenyataan kayak pembunuhan gitu-gitu loh. Kenyataan tapi Ya, yang seram juga. ya, ya betul. Paling paling apa sih kalau di luar negeri itu apa, vampir? Yang kayak Kruger Kruger itu apa sih, yang Freddy Krueger, Batu Caki gitu kan? Ya, ya, ya. Yang gitu-gitu kan, lebih ke arah situ. Superhero kan kalau di luar negeri, yang kayak di barat ya. Kalau di Jepang juga kayaknya setiap daerah pasti ada lah yang kayak, yang maksudnya mistis-mistis yang berbau horor-horornya, tiap daerah tuh, tiap negara beda-beda gitu lah. Nah, kalau di Singapura apa deh? Di Singapura apa? Horornya apa? Tokoh Kayaknya horornya mirip sama di Indonesia deh. mirip ya, pocong gitu-gitu kah? Wah, kok nggak pernah bahas soal setan di Singapura ya? Kayaknya ada beberapa beberapa haunted house di situ yang dibilang tuh adalah haunted building tuh ada. Cuman nggak pernah dibahas spesifik setannya apa ya di dalam. Oh. Ya, yang Badarauhi juga kan, Badarauhi kan atasnya manusia, Tapi kan cewek. misalnya Singapura masih dulu salah satu daerah Nusantara kok. Iya, betul betul. Jadi pasti ada animisme dinamisme sih di situ. Ya, kalau Badarauhi itu kan kita ngomongin jin lah, atau siluman gitu ya. Atas bawahnya Ada ular, yang ngomong atasnya manusia. jin, ada yang ngomong jin kayaknya Hmm. gitu. Ya intinya saya juga bingung juga sih kenapa kok dia harus ngincer orang lain sebenarnya. Padahal orang itu awalnya nggak ngapa-ngapain. Iya, agak susahnya itu, sulitnya itu kalau setahu Kokoh, kalau kita buat perjanjian atau misalnya kayak melakukan kesalahan gitu kan lebih gampang diambil kan ceritanya. Bujur nggak Dede? Ya Betul betul. nggak? Maksudnya kalau dia melakukan kesalahan atau dia maksudnya melakukan perjanjian itu kan lebih gampang, orang tuh dipikat dan diambil jiwanya lah istilahnya. Tapi Kalau ini out of the blue loh. Nya tiba-tiba itu kayak kepikat gitu kan. nano tentu. Iya, aku bingung juga kayak kenapa tiba-tiba datang Ya makanya gitu. enggak Tapi coba dikoreksi deh kalau misalnya ada yang tahu kenapa kok tiba-tiba di itu segampang itu ya. dikekek. Heeh. Gampang itu si di Widianya diambil. dan Bimanya tiba-tiba kenapa harus didatengin? Ada urusan apa? Bimanya baik-baik aja awalnya gitu. Ya, Biasanya kan kalau di plot-plot cerita horor tuh karena ingin melakukan sesuatu baru kan. Ini belum enggak. tentu. Bisa juga karena mengambil boneka dibawa pulang. Boneka mainan Chucky Kak, atau misalnya kayak Annabelle gitu kan, Ah, dia bawa pulang boneka loh. Ceritanya iya, iya, yang iya, makanya. nggak salah apa-apa juga, cuma bawa pulang boneka nih kalau film horor. Seram, Hmm. seram, seram. Ya, gitu ya. Tadi jadi itu pembahasan kita tentang KKN Desa Penari. Ada lagi deh menurut Dede? Itu aja sih. Itu aja ya. Jadi silahkan yang tertarik dengan film horor dan film hantu-hantuan boleh Hmm. komen menurut kalian gimana. Boleh komen.
dikasih sharing. Saya juga penasaran kalau ada yang itu, yang horor banget, baik di dalam maupun luar negeri. Oke, sampai sini Terus aja ini dulu. plot, Apa-apa, Pak? coba dong dijelasin yang lebih ngerti plotnya. Saya agak bingung juga nih plotnya. Oh iya, jalur ceritanya seperti apa? Tolong bantu jelasin. Ceritanya kayak habis dari sini. Ini kok tiba-tiba gini gitu. Kayak agak bingung Badar Wuhinya kayak nembakin orang tanpa sebab. Mungkin karena ini film Indonesia deh, kurang budget deh. Jadi kurang ambilan text scene-nya kurang tuh berarti atau editingnya yang kurang bagus. Tapi Ya, jadi itu loh, apa, blockbuster loh. ya, box office Indonesia mungkin. Makanya. Oh itu pengaruh itu juga orang habis COVID kan, lama nggak nonton bioskop. Ya, 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 betul, betul, betul. Iya kan, ini kan salah satu film pertama yang keluar yang benar-benar Setelah benar-benar nggak ada 75% lagi kan aturan. ya, ya. Ya, sampai situ dulu deh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Thank you for watching. See you at the next video. Bye-bye. Bye-bye.